Shalom Bapak Ibu Simeon Hana, selamat sore, selamat berjumpa kembali pada sore hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Simeon Hana? Salam sehat selalu. Pada sore hari ini tema renungan yaitu kita ambil temanya bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, bagaimana supaya menjadi bijaksana. Karena dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja, dalam sekolah itu pasti punya masalah yang ada. Maka kita belajar bersama-sama, termasuk saya juga belajar untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Tema pada sore hari ini, bijaksana dalam menyelesaikan masalah, yaitu kita ambil ayat dengan ayat Alkitab, yaitu Kejadian pasal 13 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Terakhir ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa. Ini Abram dalam menyelesaikan masalah dengan Lot, dengan para gembalanya, menyelesaikan masalah dengan sangat bijaksana sekali. Luar biasa. Disuruh memilih. Bapak Ibu Simeon Hana, dalam sebuah keluarga atau mungkin di sekolah atau di gereja pasti ada permasalahan. Maka bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bijak? Dalam keluarga contohnya misalkan saat pacaran. Saat pacaran biasanya semua itu baik, apa-apa baik,
apa-apa baik, apa-apa baik. Karena konsep yang dihadirkan bagaimana saya menyenangkan orang lain. Bagaimana saya menyenangkan orang lain. Bagaimana saya menyenangkan orang lain. Itu konsep yang ada. Saat saya pacaran dulu, Bapak Ibu Simodana, saya berpikirnya ya begitu. Bagaimana saya menyenangkan pacar saya. Pacar saya punya adik. Bagaimana saya menyenangkan adiknya. Pacar saya punya bapak ibu. Bagaimana saya menyenangkan bapak ibunya. Maka ya datang membawa oleh-oleh, menyapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh-oleh untuk adiknya, untuk bapak ibu, untuk pacar. Nah ini sudah konsepnya menyenangkan orang lain. Begitu juga dengan pacar saya. Bagaimana saya menyenangkan calon suami saya. Bagaimana saya menyenangkan adik saya. Bagaimana saya menyenangkan bapak ibu saya. Ini pacar saya berpikir begitu. Adik pacar saya juga begitu. Bagaimana menyenangkan kakak saya, menyenangkan calon suaminya. Maka dengan disapa, dengan ditawari makanan atau bagaimana supaya calon suami kakak saya menyenangkan. Orang tuanya juga berpikir menyenangkan orang lain dengan menyapa, menawarkan makanan, atau membuatkan minuman dan sebagainya. Jadi konsep dalam satu keluarga itu bagaimana menyenangkan orang lain. Wah, ini yang luar biasa. Itu terjadi, keluarga itu pasti akan bahagia, akan happy seluruhnya. Karena apa? Konsep yang dihadirkan bagaimana menyenangkan orang lain. Maka saat pacaran yo adanya cuman seneng karena berkewajiban memberikan orang haknya, bahkan tidak dihiraukan. Kalau dalam keluarga apakah seperti itu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pasti terjadi permasalahan, bahkan ada konflik rumah tangga. Itu karena konsep yang kemarin ada, bagaimana menyenangkan orang lain, itu sudah berubah. Mengapa mereka tidak menyenangkan saya? Mengapa istri saya tidak menyenangkan saya? Mengapa adiknya tidak menyenangkan saya? Mengapa orang tuanya tidak menyenangkan saya? Jadi saya menuntut. Kalau sudah begitu, istri saya juga begitu. Bagaimana suami saya kok tidak menyenangkan saya, kok tidak membawa oleh-oleh, tidak membelikan ini. Adiknya juga begitu. Dulunya saya diberi oleh-oleh kok tidak. Menuntut. Orang tuanya juga begitu. Mantu saya kok sudah berubah, menuntut saja. Jadi saling dalam satu keluarga besar itu konsep yang dihadirkan sudah berubah semua dalam satu keluarga. Mengapa dia tidak menyenangkan saya? Nah ini, kalau sudah begitu ya sudah, konsep dalam keluarga terjadi konflik yang berkepanjangan. Ini karena sebenarnya cuma konsep yang dihadirkan itu sudah berubah, tidak seperti saat pacaran. Nah ini konflik yang ada, salah satu contoh yang ada di Singapura. Pada saat itu Perdana Menterinya Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang melegenda. Terjadi ada sebuah cerita yang nyata. Orang tua sampai diusir dari apartemen. Pada apartemennya itu miliknya orang tua, diwariskan ke anak dengan dinotariskan seluruh harta bendanya, termasuk harta benda seluruhnya apartemen dinotariskan ke anak.
pada saat itu yang saya utarakan tadi, kenapa orang tua sudah tidak menyenangkan saya. Dulunya orang tua menyenangkan, sekarang tidak. Terus sehingga orang tuanya diusir. Sudah tidak punya apa-apa, diusir. Orang tuanya menjadi gelandangan, menjadi pengemis. Nah, ini terjadi kisah nyata di Singapura. Pada saat itu Perdana Menterinya Lee Kuan Yew. Suatu ketika orang tuanya ini menjadi pengemis, ketemu tetangga yang dulunya satu apartemen. Pada saat dia pengemis, ketemu tetangganya yang dulu sama-sama kaya. Kemudian menceritakan, orang tua ini menceritakan, meskipun menutup-nutupi, akhirnya menceritakan bahwa dia diusir anaknya. Nah, ini akhirnya cerita itu menjadi viral dan sampai Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, tahu, mendengar. Akhirnya orang tua ini dipanggil oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Anaknya juga dipanggil menghadap, termasuk notaris yang membuat akta pergantian nama, seluruh hartanya dipanggil. Kemudian Lee Kuan Yew membuat kebijakan mengembalikan seluruh hartanya kepada orang tua. Akhirnya notarisnya dituntut untuk mengembalikan seluruh nama-nama atau mengembalikan nama kepada orang tua. Yang dulu dikembalikan ke anak, sekarang dikembalikan lagi ke orang tuanya. Akhirnya notarisnya membuat, dan seluruh harta, apartemen, harta bendanya dikembalikan kepada orang tuanya. Dan surat-surat yang dulu atas nama anaknya disobek-sobek di depan anaknya. Nah, ini kebijaksanaan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Dan Lee Kuan Yew memberi aturan, orang tua dilarang memberikan warisan kepada anaknya sebelum dia meninggal. Jadi ada aturan di Singapura itu, orang tua dilarang memberikan warisan kepada anaknya sebelum dia meninggal, karena terjadi semacam itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau konsep yang dihadirkan sudah berubah saat pacaran menjadi keluarga, ya itulah yang terjadi. Maka dalam gambar ini, dalam keadaan ini jadi keluarga bahagia. Potret keluarga bahagia itu adalah bukan digambarkan dengan makan-makan, tapi digambarkan dengan selfie, dengan foto bersama anak, orang tua, mantu, cucu yang bersama-sama, keluarga. Nah, tema pada sore hari ini jadi menyelesaikan masalah dengan bijaksana, supaya masalah itu diselesaikan dengan bijaksana, sehingga konsep yang dihadirkan menyenangkan orang lain itu tetap. Ini. Nah, untuk bacaan yang sesuai dengan tema pada sore hari ini, yang kita ambil dari Kejadian pasal 13 ayat 5-9, yaitu tentang Abram dan Lot berpisah. Di sini pada waktu itu Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Kita tahu Abram dia orang kaya, punya banyak harta, ternak, emas, perak, banyak sekali. Setelah dari Negeb, kemudian pergi ke dekat Betel di sana. Tapi Abram kan punya juga di situ keponakannya bernama Lot. Lot juga sama, banyak hartanya, domba, lembu, kemah juga banyak di situ. Nah, di situ binatang ternak Abram dan Lot sangat banyak,
Sehingga tanah yang didiami dalam perikop ini tidak cukup. Maka suatu hari terjadi perkelahian antara gembala Lot dan gembala Abram. Dia memperebutkan daerahnya, airnya, rumputnya, bahkan sampai gembala-gembalanya atau binatang-binatang saling berebut, sehingga terjadilah perkelahian karena saking banyaknya hartanya. Abram di sini sangat sedih sekali. Kemudian dia menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Abram menyuruh Lot untuk memisahkan diri, mencari tanah sendiri. Abram memberi pilihan kepada Lot. Jika kamu ke kiri, maka saya akan ke kanan. Jika kamu ke kanan, maka saya akan ke kiri. Jadi Abram memberikan kepada Lot pilihan yang kamu dulu yang memilih, bukan saya. Nah, ini yang luar biasa. Menyenangkan orang lain. Biar Lot senang suruh milih. Tapi kita harus berpisah karena tempatnya sudah tidak kuat lagi. Tempatnya sudah tidak cukup lagi. Nah, di sini Lot pilih tanah yang banyak airnya. Dia melihat banyak airnya, banyak lembah. Di situ ada lembah namanya lembah Yordan dekat kota Sodom. Dia pilih di situ. Abram menetap di tanah Kanaan bersama Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Inilah kebijaksanaan Abram pada saat itu. Memang Abram hanya mendapat daerah sisa karena kan memilihnya tidak duluan sehingga mendapat sisa. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan memberi yang lebih baik kepada Abram. Pilihlah dengan bijaksana. Bukan di mata manusia yang terbaik, tetapi di mata Tuhanlah yang terbaik. Jadi pilihan dengan bijaksana bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Bagi orang yang jalannya berkenan pada Tuhan, hidupnya tidak pernah sampai terlantar dan dirugikan. Amin. Tuhan memberkati. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah,